Hai sahabat pencinta sejarah, bertemu lagi dengan saya. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Kira-kira apa sih itu peristiwa Rengas Dengklok? Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir mereka dalam Perang Dunia Kedua, dan menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit bagi mereka. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut merupakan kesempatan untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang membuat golongan muda berpikir bahwa penyerahan Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Para pejuang, terutama kaum muda, melancarkan gerakan bawah tanah karena mendengar berita penyerahan Jepang tersebut. Para pemuda segera mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir merupakan tokoh pemuda aktif dalam gerakan bawah tanah. Ia telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dan sesegera mungkin menemui Muhammad Hatta dan Soekarno untuk mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usulan dari Sultan Syahrir tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Alasan Soekarno dan Hatta menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang kepada ketentuan. Sedangkan golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan PPKI, karena menurut golongan muda PPKI merupakan buatan Jepang. Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus. Namun pada akhirnya, para pemuda gagal memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pada malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sudanso Singgih. Mereka bersepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut jauh dari segala pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka ditunjuklah Sudanso Singgih untuk memimpin pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk melaksanakan tugasnya, Singgih mendapat beberapa pinjaman perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Kemudian, Singgih disertai pengemudi, Sampun, dan penembak jitu Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Ermuwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta dan meminta Muhammad Hatta untuk ikut keluar kota. Setelah Muhammad Hatta bersedia, kemudian rombongan segera menuju ke kediaman Soekarno dan meminta Soekarno untuk ikut pergi ke luar kota pada saat itu juga. Soekarno pun setuju, asalkan Ibu Fatmawati dan Guntur yang pada saat itu masih berumur 8 bulan untuk ikut serta juga. Pada tanggal 16 Agustus sekitar pukul 4 pagi, rombongan Soekarno dan Hatta dan para pemuda menuju ke arah timur, yaitu ke Rengas Dengklok. Dipilihnya daerah Kawodanan Rengas Dengklok karena daerah itu sangat terpencil, yaitu 15 km dari Gedung Gede, Karawang. Selain itu, terdapat pula hubungan baik antara Daidan Peta Surakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan sangat terjamin. Sesampainya rombongan Soekarno di Rengas Dengklok, mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa yang bernama Zhao Qixiong yang simpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sehari berada di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Sedangkan pada saat itu di Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya akan diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Hatta tidak berada di tempat. Mendengar hal itu, Ahmad Soebardjo segera mencari keberadaan kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebardjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Setibanya di Rengas Dengklok pukul 17.30, terjadi dialog antara Ahmad Soebardjo dan Sudanso Subeno.
Pada saat berdialog, Ahmad Subarja memberikan sebuah jaminan dengan taruhan nyawanya kepada para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan tersebut, Komandan Peta Soudanto Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta, dan berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok.